Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gara-gara sebuah film, teman-teman, kasus yang terjadi 8 tahun yang lalu di Cirebon kembali diungkit, teman-teman. Yaitu sebuah kasus yang sangat luar biasa, yaitu kasus pembunuhan dan juga pemerkosaan, teman-teman. Dan bahkan ini Hotman Paris Hutapea juga tampil di permukaan, teman-teman, untuk kembali agar polisi segera menindaklanjuti kasus yang sangat biadab ini, teman-teman. Kasus pembunuhan Vina di Cirebon 8 tahun lalu 2016. Dari 11 pelaku, 8 telah divonis pengadilan dan 3 menghilang atau DPO. Oh, hilang yang 8. Yang menghilang itu salah satu adalah otak dari pelaku pembunuhan yang karena cintanya ditolak oleh almarhum Bapak Kapolda Jawa Barat. Jutaan rakyat Indonesia memohon dan meminta tim Hotman Manenwan juga agar membantu terungkapnya kasus ini. Mohon Bapak Kapolda Jawa Barat memulai penyidikan lagi, mulai dari keluarga si 3 pelaku ini. Pasti ada foto-fotonya, pasti ada jejak digital. Kemudian juga 8 orang yang ditahan, pasti mereka tahu detail tentang si pelaku ini. Oke? Tim Hotman Manenwan akan terus membantu para pengais keadilan. Apalagi nanti setelah klien saya, Bapak Prabowo, menjadi presiden, Hotman sudah berjanji akan terus memberikan bantuan keadilan kepada pengais keadilan. Dan sebagaimana saya sudah ngomong berkali-kali, Hotman tidak tertarik menjadi birokrat. Saya mau bebas dan sangat memohon nanti bantuan dari Bapak Prabowo agar benar-benar tim Hotman benar-benar efektif. Ya, salam untuk klien saya, Bapak Prabowo, calon presiden yang sudah terpilih. Terkait dengan status ataupun keberadaan dari 3 orang DPO tersebut, baik kami menelusuri sekolah, orang tua, kerabat dari ketiga DPO tersebut, bahwa sampai dengan saat ini penyidik Polda Jawa Barat pada saat menangani kasus ini masih berupaya untuk mencari identitas dari 3 tersangka. Kami baru menemukan yang namanya inisial atau kata ya, nama saudara Dani, saudara Andi, saudara Peggy alias Pero. Nah, apakah itu nama asli atau nama samaran, ini masih kami telusuri. Jadi kami harap ada berita-berita yang mengaitkan, mengatakan bahwa identitas yang bersangkutan sudah diketahui, sudah disembunyikan oleh pihak polisian, itu tidak benar. Dan sampai dengan saat ini penyidik Polda Jawa Barat pada saat menangani kasus ini masih berupaya untuk mencari identitas dari 3 tersangka. Jadi perlu saya sampaikan, yang 3 masih kabur DPO, bahwa hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan dari saudari Vina, yaitu saudara Eki, adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian. Artinya justru korban malah anak ya? Salah satu korban anak anggota, anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku, ya, bukan pelaku. 3 orang yang berstatus DPO belum ada keterangan baik di pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang menyebutkan adalah pelakunya dari anggota kepolisian, anak anggota kepolisian. Mulai akhirnya kasus ini terbongkar dari mana? Dari kecurigaan kami di 3 hari almarhum. Sesudah 3 hari almarhum, apa yang terjadi? Saya ngambil HP almarhum korban itu masih utuh semua. HP dan motor itu masih utuh, nggak ada yang retak, nggak ada yang lecet, nggak ada yang pecah gitu, nggak ada. Ambil HP dari kantong korban atau dari mana? Dari kantor polisi. Oh, dari kantor polisi. Masih utuh semua. Masih utuh semua. Oke, terus? Terus saya curiga di situ, kok bisa kecelakaan yang hebat kayak gitu, HP nggak ada lecet, nggak ada retak, motor pun nggak ada lecet, nggak ada. Motor nggak rusak, HP tidak rusak, tapi oleh oknum polisi saat itu disebutkan kecelakaan tunggal gitu. Nah, ini perhatian dari polisi nih, ya. Motor tidak rusak, tapi HP tidak rusak, tapi pernyataan pertama dari polisi disebutkan kecelakaan tunggal. Terus kemudian akhirnya kok bisa sampai akhirnya polisi kemudian merubah
anggapannya dari kecelakaan tunggal menjadi penganiayaan dari mana? Hanya gara-gara rekaman ini? Saya kasih rekaman itu, terus Rekaman apa ya? bukti bahwa HP almarhum adik saya masih utuh, terus motor juga masih utuh. Itu saya kasih semua foto-fotonya ke bapaknya almarhum yang cowok. Ya. Terus nggak lama Bapaknya almarhum juga polisi. Pangkatnya apa? Saya kurang tahu. Di Polres Di Polres Cirebon. Cirebon. Oke, akhirnya dikasih. Oke, terus Dikasih. apa? Oh, Itu korbannya bapaknya almarhum yang pelaku. cowok. Oke, terus Terus saya kasih bukti-bukti itu, nggak lama ada berita bahwa pelaku ketangkap. banyak di media menyatakan yang 3 DPO ini katanya bapaknya polisi, benar nggak itu? Dari rekaman almarhum adik saya sih bilangnya seperti itu. Cuman makanya saya tidak membenarkan Belum pasti gitu. Iya. Hmm. Masih dicari tahu kebenarannya kalau yang pelaku itu. Dari ibu apa himbauan ke polisi? Ini orang tua dari Vina. Kuat ya suaranya. Ya. Nggak kuat ya, nggak kuat. Nangis, ibunya nangis. Wajar ya, anaknya meninggal dengan cara seperti itu. Jadi Ibu mengucapkan terima kasih kepada Pak Hotman Paris, pada Pak Derat, pada netizen se-Indonesia yang sudah mau membantu menaikkan lagi kasus ini, membantu. Oke. Pertama adalah bahwa 3 orang yang tidak ketemu itu dan masih DPO itu memang cukup bagus pelariannya. Kelihatannya dibantu oleh yang lain ya, mungkin oleh keluarga atau pihak-pihak lain. Larinya kemana ya? Melarikannya dalam pola yang berbeda dengan 8 orang yang lain itu. Mengapa saya katakan berbeda? Karena sebagai pelaku kejahatan pemula, maka biasanya ketika mereka melarikan diri, bersembunyi itu ada polanya. Apa polanya? Adalah bersembunyi di tempat-tempat yang mereka kenal. Di mana tempat yang mereka kenal itu? Umumnya adalah di rumahnya. Di rumah orang-orang yang dekat dengan dia, misalnya sebagai contoh familinya. Biasanya itu 80% pelaku kejahatan ketika bersembunyi itu larinya ke arah, kalau nggak rumahnya, kedua adalah rumah familinya. Nah, kelihatannya 3 orang ini itu bersembunyi, melarikan diri tidak ke situ, ya mungkin ke tempat yang lain dan dibantu pula, maka kemudian lalu bisa kemudian bersembunyi dari jeratan kepolisian hingga sekarang. Yang pertama, yang kedua. Nah, yang kedua ini terkait dengan bahwa makin lamanya waktu seseorang itu tidak tertangkap, bukannya makin mudah, malah makin sulit. Susah. Mengapa? Karena kalau kita mengandalkan ingatan misalnya, maka ingatan 8 tahun yang lalu tentu akan makin tergerus seiring dengan waktu, iya kan? Maka yang pada waktu itu masih anak-anak, masih kelompok-kelompok anak muda begal, sekarang sudah jadi orang dewasa, sudah jadi pemuda dewasa yang mungkin sekali sulit dikenali. Kalau misalnya kita tidak memiliki satu foto lengkap ya dari depan tentang yang memperlihatkan siapa pelaku, iya kan? Nah, saya mendapat kabar bahwa jati diri daripada 3 orang ini juga belum terdata, belum ada fotonya dan seterusnya, sehingga kalau mengandalkan pada ingatan kita 7-8 tahun yang lalu tentu akan sulit untuk misalnya menemukan mereka yang sekarang. Jangan lupa bahwa orang-orang yang merupakan misalnya teman, saudara pada waktu 8 tahun lalu, mungkin juga sekarang sudah nggak tahu lagi di mana dia berada, iya kan? Dengan kata lain makin susah bagi kita untuk menemukan, mengingat tadi orang tergerus dari sisi ingatan, dari sisi pergerakan dan seterusnya, hal mana diperlukan dalam rangka pencarian tersangka. Yang ketiga, perlu juga ditengarai tentang kelemahan di kepolisian sendiri, di mana manajemen operasional di kepolisian, khususnya manajemen operasional penyidikan di Polri itu buruk, ya, di mana seiring dengan perjalanan waktu, maka tidak ada lagi yang memegang kendali atas satu kasus, apalagi ketika pejabat-pejabatnya sudah saling berganti, ya, saling melepaskan tanggung jawab, dan pejabat yang sekarang ada tentu tidak mau, ya, ketimpaan begitu saja, menanggung beban begitu saja atas sesuatu yang merupakan kesalahan atau kelemahan dari senior-seniornya di masa lalu, iya kan? Jadi ini mengindikasikan bahwa proses serah terima tugas ya dari satu pejabat ke pejabat yang lain itu jelek sekali. Alhasil kemudian kepolisian itu cenderung untuk hanya menangani kasus yang hari-hari ini saja muncul, ya, kalau kita ibaratkan tumpukan, maka tumpukan yang paling atas lah yang cenderung sentuh, sementara tumpukan yang makin bawah semakin kemudian tertinggal, tidak terperhatikan, dan alhasil kemudian sampai 8 tahun seperti ini. Dengan kata lain, saya lalu berterima kasih kepada teman-teman media yang telah mengangkat ini dan menjadi perhatian bagi kita semua. Demikian. Mau mengglorifikasikan sesuatu ya boleh saja. Kalau dengan siksa neraka mau diglorify oke, karena kan ini sesuatu yang sebetulnya tidak berkaitan dengan orang yang memang pernah
pernah ada orang yang pernah mengalami itu gitu dan tetap hidup gitu kan, enggak gitu ya. Ini kasus hukum yang belum selesai, pembunuhan yang mana korbannya itu juga meninggal dunia dua-duanya gitu kan. Hanya karena mereka itu jalan ngelewatin segerombolan geng motor lain, dan karena si ceweknya ini pakai baju cowoknya, pakai jaket dari geng motornya dia yang akan gue ceritain nanti gitu. Itu yang membuat akhirnya mereka kehilangan nyawa mereka gitu. Menurut gue ini sesuatu yang harusnya nggak harus terjadi sih seperti ini. Bahkan ada yang bilang gitu kalau sebetulnya yang menyebabkan Vina dan Eki ini terbunuh itu karena Vina itu tutup matanya itu sempat kebuka dan dia ngelihat siapa pelakunya. Jadi gimana caranya supaya nggak ketahuan ya, akhirnya dihabisilah itu dua-duanya. Di sini gue pengen kasih lihat sedikit ke kalian gitu ya. Jadi gue ngambil ini dari ada beberapa postingan di Twitter gitu yang ngelihat kalau ada percakapan antara Vina dengan Egi gitu. Yang mana Egi itu sebenarnya fotonya udah nggak ada sih pas gue lihat capturannya. Jadi Vina itu sempat posting story gitu kan di Twitter, kemudian dibalaslah sama Egi dan orang ini memang benar ada. Kata direkturnya, tujuan utama dia itu adalah pengen supaya kasus ini dibuka lagi, supaya 3 orang yang sampai sekarang belum tahu di mana rimbanya itu, yang kalau menurut Barbara Sotoy itu tidak mungkin gitu kan, karena 2016 kita sudah pakai handphone, sudah ada internet di mana-mana, tidak mungkin seseorang bisa semudah itu merubah identitasnya. Mungkin kalau ini terjadi di tahun 90-an, yes, mungkin bisa orang bisa triple identity, punya beberapa KTP, tapi sekarang rasanya udah nggak mungkin gitu. Jadi mungkin ada sesuatu di balik ini yang kita nggak tahu. Bisa jadi. Ada yang bilang, oh itu Egi berasal dari keluarga yang kenal dengan orang penting gitu kan. Tapi kan dia tinggal di daerah Cirebon. Dia bukan tinggal di Jakarta gitu kan, di kota besar yang banyak orang penting, maksud gue begitu loh. Dia tinggal di Cirebon, sepenting apa sampai orang tidak bisa mengetahui keberadaan orang ini gitu. Dan 2 temannya yang lain, si Andi dan si Dani gitu. Karena heboh banget film Vina, ya, gue jadi ingin ngebahas dan memberikan clue kepada netizen, ya kalian harus cari ataupun harus menemukan siapa pembunuh sebenarnya, bukan seperti opini yang digiring yang tentang Egi. Jadi kemarin gua nonton scene pemukulannya di film Vina ya. Di situ Vina ini pergi dengan Kang Zaki. Jadi sama sekali tidak ada cerita Rizky atau Eki di sana ya. Padahal terjadinya pembunuhan tersebut Vina bersama Eki atau Rizky Rudiana. Gua ngebuka berita asli Jumat 2 September 2016. Judulnya, ngeri, geng motor di Cirebon bunuh anak polisi dan perkosa pacar korban. Wah. Di detik ini ditulis korban Rizky Rudiana atau RR merupakan putra dari Aibtu Rudiana, anggota Satres Narkoba Polres Cirebon Kota. Seperti itu ya. Jadi di tahun 2022 Bapak Aibtu Rudiana ini menjadi Kapolsek di Cirebon. Nggak tahu sekarang masih sebagai Kapolsek atau tidak, tapi seharusnya ini kan mendapat penanganan yang khusus karena ini melibatkan anak polisi. 3 lainnya disebutkan dalam film tersebut adalah anak polisi juga diduga, ada anak DPR. Jadi kalau gue begini, kunci dari peristiwa ini adalah Bapak Aibtu Rudiana, bapaknya Eki, ya. Nah, polisi, bapaknya polisi. Pernah mendengar statement dari keluarganya Eki. Apakah benar pelaku yang 3 ini anak polisi, yang pastinya mungkin jabatannya lebih tinggi daripada Aibtu ini, atau kalau misalnya ada oknum dari anak DPR, berarti yang harus diusut itu DPR RI 2014 Cirebon. Mungkin seperti itu, mungkin ada kaitannya. Ini gue sekedar kasih clue, nanti kita kembangkan lagi bagaimana dengan netizen. Kalian tahu, ini bergulir bukan tak tertangkap ataupun DPO, bukan belum tertangkap, tapi memang tidak ditangkap. Begitu. Ya, garis bawain, bukan DPO, bukan belum tertangkap, tapi memang tidak ditangkap. Itu pembukaan dari hasil kasus si Vina ini setelah aku menonton filmnya, dan memang itu terjadi. Logikanya gini ya. Kenapa Ento berani ngomong? Semuanya persis terjadi dalam hidup aku. Gak rekayasa. Rekam jejaknya ada. Jadi, aku itu pernah bermasalah dalam sama suatu tenaga militer. Ya, aku terancam mau diculik. Jadi ringkas cerita, aku ngadu nih sama pomalnya lah gitu kurang lebih ya, sama polisi di atas polisi. Pokoknya bagian atasannya nah. Di situ mereka sama sekali bilang kan nggak tahu, nggak kenal ini bagian mana. Intinya yang mengancam aku itu, yang melakukan tindakan nggak bagus sama Ento itu sama sekali nggak terlacak di mana. Tapi tahu nggak, setelah aku datangin kantor itu besok malamnya, belum lagi berapa menit dari aku yang ngomong masih di kantor itu, belum lagi pulang ke rumah itu langsung komandannya, atasannya itu menurunkan 1 kompi kurang lebih gitu. Bahkan ada utusan dari yang agak sedikit di bawah dia tapi termasuk punya jabatan itu menjumpai Ento untuk tabayun.
ya tabayun ya ataupun secara kekeluargaan. Udah, padahal tadi asli aku bilang nggak kenal, kata orang itu nggak tahu, luas, banyak segala macam. Jadi seperti itu juga lah si Vina ini. Bohong kalau sudah dapat 8 orang yang sudah dipositifkan tersangka, tidak bisa mengetahui siapa otaknya, ya kan, bapaknya kerja di mana si oknum ini, ya kan, namanya siapa. Jadi itu nggak tahu kepihakan penyidik saat itu. Bohong, 1000 juta bohong, nggak masuk logika kali. Jadi ini insting entok ya, sesuai dengan skenario yang terjadi dan sampai film itu didokumenterkan. Jadi bapak si Egy ini, otak pelaku ini agak lumayan punya jabatan. Ada link di dalam, ada jabatannya. Makanya dia begitu arogan, sombong untuk di wilayah itu, ya kan, anaknya ini, karena dia tahu bapaknya punya jabatan. Ditambah lagi, kenapa bisa tidak tertangkap? Karena memang bapaknya agak lumayan jabatannya. Dan saat itu 2016 belum Bapak Listio Sigit ya, jadi saat itu masih kayaknya kurang lebih Bapak apa ya bersama dengan jajaran Ferdy Sambo. Jadi memang war banget ya kejadian ininya, supaya dia bisa di backup supaya tidak tertangkap. Nah, baru ini percis banget juga kejadiannya seperti kasusnya Entok Pegang. Jadi dua kejadian ya, dua wadah itu memang sama-sama memang nggak akan mungkin nggak tertangkap, karena memang mereka itu kalau sudah namanya satu angkatan itu pasti dapat. Jadi baru sama juga nih, aku kan megang kasus yang anak yang panah hijau kan, yang digilir berapa lekong itu kan, itu juga sudah jadi tersangka, bahkan aku ikuti sidangnya ya kan. Tapi kok bisa yang lain nggak dapat? Pada akhirnya dapat juga, tapi adalah beberapa tetap. Jadi nggak mungkin nggak dapat, karena sudah dapat tuh teman-temannya, pasti dari situ terbongkar semua. Nggak mungkin enggak. Tapi kalau sampai nggak dapat sementara sudah bisa dibongkar semuanya, itulah yang aku bilang tadi. Sudah diamankan di dalam, karena memang bapaknya ataupun orangnya ini ada agak sedikit punya jabatan. Jangan-jangan memang ada jabatan yang tinggi. Itu makanya si Egy sampai sekarang selamat. Jadi malu banget kan, busuk banget kan. Padahal kalau dipikir ya, polisi ini Polella ini sangat banyak jasanya sama kita, ya kan. Tapi gara-gara satu, dan ini bukan rahasia lagi, tapi rahasia umum, dan itu fakta. Kalau sesama punya masalah, sebelum viral, sebelum memang ada yang meng-up, itu nggak akan pernah jalan. Baru kedua, kalau yang atasan itu yang bermasalah, memang itu bisa di backup semua. Jadi cantik lah, sampai mau apapun nggak bisa, beres semuanya pokoknya, karena memang dia yang mengatur. Dah, baru ini udah beres nih ya masalah kehukumannya ya. Malu dong ya negara kalau sampai sudah segini-gininya tapi nggak bisa diselesaikan juga ya. Kalau katanya diindikasi ganti identitas, nggak ada ganti identitas, nggak ada. Mau ganti identitas, mau ganti nggak identitas, positif sudah tahunya polisi, tapi tak berdaya penyidik karena atasan yang memerintah. Udah. Nah, ini lepas dari masalah hukumnya, kembali masalah ke sosial dan pendapat Ento untuk menjadi di tengah ya. Jadi apapun ceritanya, mohon maaf lahir dan batin kalau memang bicara Entok ini mungkin baru Entok yang berbicara seperti ini. Dan memang di film itu tidak mungkin ditonjolkan hal itu. Tapi Entok harus bilang, bagaimanapun Vina tergolong anak yang liar. Anak yang liar, anak yang kurang kasih sayang, anak yang butuh perhatian dari banyak laki-laki. Kenapa? Karena orang tuanya tidak bersama dengan dia, ya. Orang tuanya lagi nggak sama dia, sama persis sama kasus yang aku pegang anak yang panah hijau itu. Mamanya lagi di luar negeri, bapaknya memang ada, tapi ya begitulah, sampai mana sih seorang bapak-bapak, kan gitu kan. Jadi dianya tercurah kasih sayang itu pun kasih sayang seorang nenek sampai mana. Sama seperti kasus yang aku pegang, dia tinggal sama neneknya, tapi pada akhirnya percis semua dari jenis-jenis akunnya gitu ya kan, posting dengan kealay-alayan ya, caption dengan kealay-alayan, banyak yang buat kenalan langsung ajak cak jumpa, akhirnya dikeliling-keliling kan terjadilah penggiliran. Sama seperti itu kasus aku pegang gitu ya. Anak mana yang panah, WA oke, dikasih dia kan, udah akhirnya jumpa di simpang, bawa jalan-jalan, akhirnya bisa di Cebolon ya kan. Sama kalau yang di sini yang aku pegang 14 lekong yang menggilir dia dengan usia dia anak SMP 2 tahun kelas 2 ya. Nah jadi di sini nilai sosialnya Ratu jangan jadi anak yang liar. Jadi Vina ini bagaimanapun anak yang liar. Kalau nggak liar, walaupun katanya pergi sama si Linda, apalah intinya liar ya. Kalau nggak liar ya apapun ceritanya nggak akan mau lah goncengan sama yang baru laki-laki baru kenal apa ya, malam-malam lewat dari kegelapan segala macam ya, sehingga berpotensi untuk dibegol kan gitu. Jadi liar. Dari pakaiannya juga termasuk anak yang liar. Kalimat Entok liar ya, Entok nggak bisa positifkan ABCD, nanti banyak hati yang terluka, tapi intinya liar. Liar, liar. Jadi kalau anak yang liar,
Ya seperti itu. Ya jadi liar di sini udah pasti kurang semua kan, sosialnya kurang, dekapan kurang, perhatian kurang, agama juga kurang. Bahkan aku nggak tahu ya, memang filmnya mungkin nggak mau mengangkat larinya ke religi, tapi dari cerita sampai dengan kejadian asli dulu kan Ento juga tahu ya, sampai difilmkan juga tidak ada memang unsur ke religion itu kuat di keluarga Vina, itu nggak ada. Makanya wajar Allah tidak membentengi dia. Jadi makanya dia sampai teraniaya sehina dan sekotor itu, ya kan, tersakiti segitu-gitunya. Karena apapun ceritanya, orang yang dekat kepada Allah, orang yang membentengi dirinya dengan salawat, dengan sholat yang baik, ya, dengan menutup aurat yang baik, dengan fitrah yang baik, itu Allah tidak akan pernah menghinakan dia. Sekalipun Allah mau menguji ataupun Allah mau membersihkan dosa-dosanya, tapi tidak akan pernah terhina, ya, tidak akan pernah terhina, ya. Jadi dia ini terhina karena apa? Karena dia juga menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu sih rangkuman Ratu Ento. Baru di sini ada juga poin yang betul-betul ngeblank banget, memang harus sampai termatikan kamera. Saking mau ya kan. Ini buat para orang tua, ya, jangan pernah mengajarkan anak yang nggak baik, walaupun itu sehalus sutra. Contohnya di situ Mama Vina mengatakan tarik, tampar, kasih malu dia, tidak boleh, khususnya untuk perempuan-perempuan asli, ya. Kalau war-weror mau barbar, ya siapa juga yang memperebutkan dia. Tapi kok namanya perempuan, itu pasti nyusuk banget saat dia berkata tajam, berlaku tidak baik sama seorang laki-laki, ya. Karena ada pengalaman aku, dia juga begitu ya, karena cantik manis segala macam agak lantam. Akhirnya wajah dia penuh dengan jerawat dan gak kawin-kawin jadi perawan tua. Ya jadi seperti itu juga. Jadi di situ orang tuanya mengajarkan kasih malu, tidak boleh mengasih malu orang, mau siapapun dia, ya. Kalau nggak suka ngomongin nggak suka, kalau nggak mendingan diem, ya. Karena saat mengasih malu risikonya juga sangat besar. Itu sih durasi sudah begitu panjang aku menjabarkannya, ya. Jadi jangan jadi anak yang liar dan jangan dikasih uang yang haram anak kita supaya. Ya teman-teman, apapun itu banyak sekali pandangan persepsi orang-orang. Yang jelas kejadian aslinya kemungkinan besar juga nggak seperti di film teman-teman, ya. Mungkin ada perbedaan banyak begitu, tetapi kasus tentang 3 orang yang belum ketemu itu harus segera diketemukan teman-teman, ya, agar tidak menjadi sebuah pertanyaan dari masyarakat, ya. Dan kasus ini yang 8 orang sudah ketemu, yang 3 orang belum, itu segera ditangkap supaya keadilan itu terjadi teman-teman, ya. Yang pasti pembunuhan dan pemerkosaan itu sangat-sangat biadab, ya, harus segera diselesaikan. Maju terus Bang Hotman Paris Hutapea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.